melihat di sini ada 97 peserta. Selamat datang di seminar pada sore hari ini. Bagaimana kabarnya para peserta semuanya di Ramadan yang kedua ini? Insya Allah sehat semua ya. Semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan ini bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada gema. Admin ada gema suaranya. Baik. Sebelum kita melanjutkan ke acara inti kita di tema santri dibully, khususnya di pesantren, kenapa bisa terjadi? Untuk pertama, sepertinya banyak peserta yang dari non peserta alumni DEA. Ya, alhamdulillah jelas. Yang ada yang sudah tersimpan di nomor kami dan juga ada yang belum. Perlu mungkin kita berkenalan kembali. Saya pada kesempatan sore hari ini sebagai host. Perkenalkan, nama Puguh Santoso, biasa dikenal dengan Mr. Pu, yang sering mengikuti Ustadz Ibrahim Andres untuk roadshow training program DEA, Dormitory Educator Academy, yang selama ini memang konsentrasi di bidang kepengasuhan pesantren. Dan alhamdulillah untuk sampai hari ini para peserta yang sudah mengikuti training di kepengasuhan sudah mencapai 2.000 bahkan lebih, dan untuk peserta secara lembaga atau pondok pesantren ataupun sekolah Islam sudah mencapai 300-an peserta atau lembaga. 2019 kami memulai program DEA yang konsen di bidang training kepengasuhan. Ya, silahkan Ustadz Hendra ya dari Karawang. Saya lanjutkan. Alhamdulillah pada tahun ini, tahun 2023, kita di bulan suci Ramadan ini bisa menggelar webinar untuk para peserta yang jauh khususnya. Sudah beberapa saat kita diminta untuk ada kelas Zoom seperti ini agar teman-teman yang jauh, yang dari Sulawesi, yang dari Sumatera, yang dari Kalimantan bisa mengikuti acara kita, yaitu seputar kepengasuhan santri. Baik, saya lanjutkan. Kemudian Ustadz kita, Ustadz Ibrahim Andres, beliau yang menjadi inti dari program DEA ini sebenarnya, karena dia adalah perwakilan dari pengalaman-pengalaman beliau yang panjang dalam mengasuh, dalam mengurus pesantren. Sampai hari ini kita punya 6 program. Program yang pertama, kedua, ketiga masih seputar training tentang kelas teladan, bagaimana memantaskan diri menjadi seorang guru di pesantren. Kemudian yang kedua adalah program kelas skill mengasuh, membekali para pengasuh untuk menjadi guru yang lebih profesional dalam melayani santri ataupun wali santri. Yang ketiga, in-house training, program training juga, namun dengan konsep tim DEA diundang oleh pesantren yang membutuhkan. Kemudian yang keempat adalah program pendampingan atau mentoring, biasanya dilakukan 9 kali untuk pesantren atau lembaga yang lebih konsentrasi untuk perubahan atau pembenahan dalam hal kepengasuhan. Yang kelima, kita ada program namanya DEA Academy, program 1 tahun full, 12 bulan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kader kepengasuhan musyrif-musyrifah yang lebih berpengalaman, dan hari ini kita sudah membuka pendaftaran untuk batch atau angkatan ketiga yang putra dan juga untuk yang putri angkatan pertama. Untuk yang putra kita bekerja sama dengan pesantren Darul Robani di Semarang, dan untuk yang putri kita juga bekerja sama dengan pesantren atau Ma'had Fatimah Az-Zahra di Semarang juga. Kuota putra 30 dan putri 30. Bagi para peserta Zoom yang sekarang sedang membutuhkan kader
musyrif-musyrifah yang lebih baik, yang lebih berpengalaman, nanti bisa menghubungi kami untuk mengirimkan kader-kadernya di program Dia Akademi selama setahun, sehingga nanti setelah setahun bersama kami kembali lagi ke pesantrennya sudah mendapatkan pengalaman dan siap diterjunkan di kepengasuhan pesantren masing-masing. Dan untuk program kami yang keenam adalah outbound kepemimpinan. Itu program outdoor yang ditangani khusus oleh tim outdoor dari tim Dia. Itu sekilas tentang program kami di Dormitory Educator Academy, dan kita langsung saja untuk memulai program webinar pada kesempatan sore hari ini dengan tema santri dibully, kenapa bisa terjadi. Baik, kita segera terhubung dengan narasumber kita, Ustadz Ibrahim Andres. Admin bisa minta tolong dihubungkan kepada beliau. Ustadz Ibrahim. Assalamualaikum. Bisa. Ya, baik. Sudah bisa didengar dengan jelas Ustadz Ibrahim? Suara saya? Bisa, jelas. Ya, baik. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, di Jum'ah bulan Ramadan ini yang penuh berkah, alhamdulillah sehat semua, alhamdulillah. Baik, baik. Di suasana Ramadan sore hari ini, insya Allah kita akan membicarakan tema yang sudah kita informasikan sebelumnya, santri dibully, kenapa bisa terjadi. Tentunya fenomena bully ini yang kita maksud adalah bully yang terjadi di pesantren, karena memang Dormitory Educator Academy atau DEA ini konsen di urusan kepengasuhan di pesantren. Baik, Ustadz Ibrahim, kita minta penjelasan dari Ustadz tentang yang pertama adalah tentang bully itu sendiri, dan mungkin bisa juga kami diberi penjelasan para peserta tentang fenomena bully yang terjadi di pesantren seperti apa dari pengalaman Ustadz yang panjang dalam mengasuh di dunia pesantren. Silahkan bisa dijelaskan, Ustadz. Baik, alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya wa la rasulah ba'dah, la hawla wa la quwata illa billah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rekan-rekan, sahabat, ayah, ibu, dimanapun Anda berada, atau para guru di pesantren. Bully, ya. Saya mencoba menelaah bully itu secara makna adalah sebuah tindakan kekerasan dengan bentuk pemaksaan. Jadi kekerasan bentuknya pemaksaan. Karena nanti ada kekerasan yang bentuknya fisik, tapi bukan pemaksaan, memang sudah ada di tempat itu. Misalnya di dalam camp latihan militer, ya, camp di angkatan, itu kekerasan atau sebuah pendidikan kedisiplinan, itu nggak masuk bully seperti itu. Bully ini adalah sebuah tindakan yang diberikan oleh temannya atau oleh orang lain yang dia tidak terima penyebabnya karena bukan dia yang salah, seperti itu. Tapi ketika misalnya dia diberdirikan di depan kelas teman-temannya oleh seorang guru karena tidak melakukan sebuah tugas, itu nggak masuk bully, tapi itu masuk bagian dari sebuah pendisiplinan atau disebut dengan ya proses tarbiyah yang seperti itu. Ini kalau secara maknanya. Tapi terus saya melihat ke belakang, bully ini sejak kapan terjadi sih? Ya, sejak zaman sahabat sudah ada bully. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas sedang berkhutbah, kemudian ada yang menanyakan atau yang mengatakan kepada beliau, sampai beliau mengatakan jika dia melakukan sesuatu ingin ria, ingin tampil, maka panjangkanlah usianya. Itu kan dia dibully, ya, dibully seperti itu. Kemudian ada juga seorang wanita kepada seseorang sahabat yang melakukan tentang basahan tanah, ya. Kemudian beliau berdoa, ya, jika panjangkan usianya dan mati. Ini artinya bully itu dari dulu sudah ada seperti itu. Baik, kita kembali ke pesantren. Mungkin kenapa sih terjadi bully? Ada beberapa penyebab. Di antaranya terjadi bully yang pertama adalah dari korban itu sendiri. Dari korban itu sendiri. Misalnya dia dilecehkan oleh teman. Penyebabnya adalah memang dia yang berlaku. Misalnya
Dia kalau bahasa yang standarnya gini misalnya, dia diketawain oleh teman-temannya sehingga dia buat malu, jatuh mental. Tapi penyebab diketawain sama temannya, dia tidak mengerjakan tugas atau dia hadir terlambat, kemudian ya ini jadi penyebabnya adalah si korban itu sendiri. Itu satu. Yang kedua, kenapa itu bisa terjadi? Uh, Lemahnya kontrol dari sebuah lembaga tersebut. Misalnya kalau dia di pesantren, lemahnya kontrol artinya tidak diajarkan adab menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih kecil. Nah, ini kalau tidak, maka akan terjadi nanti yang kecil akan menjadi korban dan yang besar akan menjadi pelaku. Dan begitu selanjutnya, kontrol ya, kontrol di sebuah lembaga itu. Kemudian bisa juga kenapa terjadi ini, kalau si pelakunya, kalau tadi itu si korbannya. Kalau si pelaku itu bisa jadi dulu dia jadi korban. Apakah korban itu di pesantren atau korban itu di rumahnya ya, dia sering dibentak, maka dia akan membentak orang. Dia sering menendang, sering ditendang, maka dia akan menendang karena tarbiyah itu seperti itu. Bagaimana dia dididik, maka bagaimana dia juga akan memperlakukan orang lain seperti itu ya. Baik. Saya ketika pernah memimpin pesantren putri ya, kami dalam satu kamar itu ada 12 anak, kami apa namanya campur ya, ada kelas 1 SMP, 2, 3, kemudian SMA, 2 orang seperti itu. Ada tamu hadir dari sebuah pesantren, pertanyaan, Ustadz, ini kalau dicampur gini apa nggak terjadi kasus pembulian atau kasus apa namanya tidak saling menghormati? Saya bilang begini sama orang yang bertanya, apakah berapa saudara Anda? Maka teman ini jawab, kami bertujuh Ustadz. Oke, apakah itu kembar semua? Tidak Ustadz. Loh, tidak kembar semua? Enggak, oke baik. Apakah dari 7 ini ada terganggu psikologi mereka? Dia bilang, enggak lah Ustadz. Oke, kemudian saya kasih keterangan pada dia. Jadi yang membuat terganggu psikologi perkembangan anak yang beda usia dalam satu kamar itu adalah bukan pada beda usianya, tapi pada murabbinya yang tidak hadir di lokasi, atau ayah atau ibu atau di pesantren ya, atau bahasa di banyak pesantren mungkin ada ibu asrama atau ayah asrama atau murabi atau ketidakhadiran inilah yang menjadikan mereka ada kasus di lapangan seperti itu. Jadi ketika guru hadir kepada mereka, maka itu nanti kita tidak bisa katakan tidak terjadi, tapi setidaknya terdeteksi dari awal dan lain sebagainya. Di antara hal berikutnya, kenapa terjadi bully di pesantren, guru tidak mengenal muridnya. Misalnya, kalau guru mengenal murid, dia ini tampilannya selalu begini. Suatu saat, loh ini kok tidak ceria, kita bisa mendekatinya. Karena orang dibully itu bisa jadi dia tidak akan bunyi ya, apalagi di bawah dalam tekanan oleh yang membulinya. Baik, rekan sahabat dimanapun Anda berada, itu bully, kemudian kenapa itu terjadi. Kemudian saya ingin sampaikan kepada kita semua, sebenarnya doa agar tidak dibully itu ada. Ada doa agar tidak bully, yaitu ini istilah bully itu kan ghalabut dain ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasali wal bukhli wal jubni wa dola'id daini wa ghalabatir rijal. Wa ghalabatir rijal ya, dikuasai oleh orang lain. Ah, ini doa. Jadi perlu disampaikan kepada anak kita, kepada santri kita agar berdoa. Ini apa namanya, sebuah proses sebelum terjadi agar kita tidak dibully. Satu, berdoa. Kemudian kalau ada kerumunan yang tidak bersahabat dengan kita harus menghindarinya. Kalau ada kerumunan misalnya di kamar, ini kayaknya mereka sedang ada gejala apa, maka jangan ada di tempat itu. Satu. Yang kedua, berdoa. Kemudian perlu ditanamkan kepada santri kita berani bicara. Ini yang banyak kasus adalah santri tidak berani bicara. Bahkan jangankan di dalam dunia pesantren ya, saya ingin bilang, ketika ada orang yang mengancam, jangan lapor. Ketika ada orang yang mengancam, jangan lapor. Jangan bilang siapa saja. Maka yang pertama dilakukan adalah melapor. Anda tidak melapor terus dalam tekanan, kemudian Anda melapor, maka dalam tekanan pun tapi sudah ada orang yang tahu dari kejadian itu. Baik, Mr. Po. Ya. Ya, apa yang saya harus terangkan lagi? Ya, tentang di pesantren yang sering kita baca di media, itu terjadi bully akibat kakak tingkat, Ustadz. Ini kenapa bisa terjadi seperti itu secara
pengalaman Ustadz. Baik. Saya melihat kakak tingkat atau OSIS atau apapun namanya, intinya belajar berorganisasi itu sangat baik sekali. Tapi saya mencoba mengumpamakan begini. Anak kelas 11 ya, kelas 11 dikasih amanah untuk memegang organisasi. Tapi kalau saya mau menganalogikakan seperti anak kita belum bisa nyetir mobil tapi dikasih kunci mobil. Sebenarnya dia belajar mobil itu bagus, mestinya ada yang dampingi. Dia belajar mobil itu bagus, mestinya ada yang mengarahkan apa yang harus dilakukan tindakan. Tapi kalau dikasih kunci, ayo urus adik kelas, maka yang terjadi dia belum siap untuk nyetir, tapi dia sudah dikasih kunci. Jadi bukan mengaturnya, bukan dikasih wewenangnya, tapi tidak dibimbingnya ketika dikasih wewenang. Maka yang terjadi adalah mungkin ada terjadi pemukulan, bahasa dia pendisiplinan, tapi dia tidak diajarkan. Atau alam telah mengajarkan di tahun sebelumnya, dia dibegitukan. Jadi yang terjadi itu adalah dikasih kunci, tidak dikasih atau dikasih kunci sama buku panduan, tapi tidak diajarkan bagaimana buka buku panduan itu. Mungkin begitu, Mr. Po. Baik, baik. Kemudian untuk guru agar para OSIS ataupun organisasi santri yang awalnya memang diminta untuk membantu itu agar mereka mendapatkan benar-benar bisa menjadi semacam asisten untuk satu belajar memimpin tadi ya, yang kedua mereka juga bisa tidak sampai terjerumus kepada yang namanya bully ya. Bagaimana ini para pesan untuk para ustadz, ustadzah yang mereka berada di atas organisasi ini atau penanggung jawab organisasi ini? Oke. Secara umum santri di pesantren itu dia menjadi yatim sementara. Santriwati di pesantren dia menjadi yatim sementara. Artinya tidak ada ayah, tidak ada ibu. Maka untuk mengisi kekosongan orang tuanya harus hadir ayah di Pondok Putra dan harus hadir ibu di Pondok Putri ya. Jadi perlu hadir. Atas nama pimpinan mungkin tidak mampu bisa langsung terjun ke bawah setiap hari, tapi perlu diketahui ada murabi atau murabiah atau musrif atau musrifah yang bahasa ininya 24 jam mengetahui perkembangan anak. Masuk ke kamar pagi menjelang bangun, masuk ke kamar menjelang setiap aktivitas, masuk ke kamar melihat di jam-jam rehat mereka, termasuk menyampaikan kisah-kisah di menjelang tidur. Artinya di pesantren butuh ayah yang selalu mendampingi atau menemani aktivitas mereka. Itu jangan sampai hilang. Dan pengalaman kita, perbandingan untuk ayah di sekolah itu 10 sampai 12. 12 itu masih normal. Artinya seorang guru berfungsi sebagai ayah, dia bisa menghafal karakter anak secara dalam, dia bisa mengetahui kebiasaan, dia bisa mengenal anak ini sedang sakit tanpa diberitahu. Artinya tahu perubahannya. Maka kalau mau normal 10 sampai 12 itu mesti harus ada satu orang murabi atau murabiah. Nah, nanti itu dia menjadi orang terdekat bagi anak-anak itu. Menjadi orang terdekat, dia akan curhat kepada guru itu, dia akan berbicara, dia tahu perkembangan dan lain sebagainya. Begitu sebaliknya. Jadi artinya si pesantren kalau ada satu kamar, maka harus ada satu pembimbing musrif atau musrifah, murabi atau murabiah, ayah atau ibu bagi mereka agar menutup kekosongan, yaitu yatim sementara. Begitu misalnya. Baik. Tadi sudah kita bahas tentang bagaimana bully di pesantren. Kemudian yang kedua adalah bagaimana terjadi oleh kakak kelas. Tapi memang mungkin nggak Ustadz itu ada anak yang masuk pesantren sudah ada bakat bully gitu, mungkin nggak itu Ustadz? Pelaku maksudnya? Iya, jadi pelaku. Oh, sangat mungkin itu. Maka kita punya pengalaman dulu, santri itu dites, itu kita sempat diprotes ya, kenapa harus pakai nginep sih? Kita waktu ngelola sekolah dulu itu santri dites, dia
3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam itu kita untuk mengetahui siapa sih, kan misalnya kita bagi kamar mandi, siapa sih yang main serobot, itu kan bakal ya. Kemudian kita kasih kelompok makan, siapa sih yang modelnya kayak menyuruh, mengorder. Nah, ini ada bakat-bakat sebenarnya. Walaupun saya sebenarnya sepakat anak yang tidak baik masuk pondok menjadi baik. Tapi kalau kita belum mampu, maka jangan terima anak tidak baik. Prinsip awal, mestinya anak tidak baik masuk pesantren jadi baik. Tapi kalau kita belum mampu, belum cukup pengalaman untuk mengurus anak tidak baik, maka jangan terima dia, karena dia akan merusak yang lain, seperti itu. Begitu, Mister. Ya, ya, apalagi hari ini dengan adanya media sosial, dengan adanya HP, itu kan anak-anak melihat di medsos banyak kejadian semacam prank ya kalau kita bilang sekarang. Iya. Itu bagaimana Ustaz? Ada nggak dampak anak-anak yang mungkin di rumah menganggap itu prank itu ya seru-seruan, terus mereka karena sebagai kakak kelas kemudian mempraktekkan itu di pondok. Nah, ya itu menurut Ustadz termasuk yang menjadi penyebab juga apa gimana? Saya melihat salah satu penyebab bully itu karena banyak tontonan prank. Hari ini sudah ada prank. Dulu saya melihat berita-berita kriminal di televisi ya, itu sebenarnya telah mengajarkan kepada orang kriminal. Maka saya menyarankan kalau ada yang melihat dari pihak pemegang itu, berita kriminal adalah mengajarkan kriminal. Bahkan ada orang kriminal ditangkap. Dari mana kamu terinspirasi nonton film, nonton berita kriminal seperti itu. Baik, kita kembali ke pesantren ya. Jadi prank itu cukup bahaya. Bahkan kalau kalau kita baca hadis kan, tidak boleh mendolimi orang lain, tidak boleh membelakanginya, tidak boleh menggunjingnya, dan sebagainya. Itu kan tidak boleh ya. Itu kalimat saja. Mengerdipkan mata saja itu dalam Islam itu tidak boleh. Apalagi sudah melakukan sebuah tindakan, mau duduk dipindahin kursinya, mau nulis hilang pulpennya, seperti itu. Itu sudah merugikan ya, merugikan secara psikologi, bahkan merugikan nanti sampai kalau jatuh kepada fisik dan lain sebagainya. Saya mengatakan prank itu ada tindakan dolim. Prank itu tindakan dolim. Saya misalnya mencoba melihat ya, kembali ke luar hari ini di YouTube cukup banyak itu. Ada orang sedang berjalan, kemudian dimasukin karung, ditutup pakai drum. Itu kalau saya boleh ketemu dengan orang yang korban, maka saya katakan berdoalah saat itu, karena Anda sedang didolimi. Ya, di pinggir pantai, orang dimasukin kardus, terus dijatuhin. Ini dolim. Dan hari ini ditiru oleh santri, baik itu oleh kakak kelas adalah temannya. Santri dapat paketnya diambil, isi kotaknya diisi bataku. Nah, ini kan prank ya, tapi itu dolim. Ya, perlu diedukasi oleh guru kepada murid bahwasanya tindakan dolim ini sangat berbahaya. Kepada diri kita sebenarnya si pelaku kedoliman, karena kalau dia berdoa saja itu cukup membahayakan. Jadi kita sebagai, atau agar tidak terjadi korban, maka ada doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasali wal bukhli wal jubni wa dhul'aiden wa ghalabatir rijal. Itu kalau sebelum terjadi doanya. Tapi kalau sudah terjadi, Anda sedang didolimi, maka doa Anda mustajab. Salasun la turaddu da'watahunna. Ada 3 golongan yang tidak ditolak dakwahnya. Di antaranya adalah dakwatul madlum, atau orang yang terdolimi doanya tidak akan ditolak. Artinya bisa berdoa. Ada satu kejadian remeh sekali kejadiannya, tapi efeknya luar biasa. Ada satu santri, dia sabunnya di kamar mandi itu dirusak. Ya, sabun mandi dicoret-coret sampai dibolongin seperti itu. Kemudian dia berdoa begini, ya Allah, patahkanlah tangan anak yang merusak sabunku. Nah, kemudian terjadi sore main-main santai di sebuah sekolah. Itu kemudian dia naik pohon, pas naik pohon jatuh dia. Jatuh dan patah tangan begitu. Dia merasa, ini apa doaku tadi. Dia konsultasi ke orang tuanya dekat dengan pesantren itu. Kemudian dia bilang begini, ibunya bilang begini, kamu tidak dosa karena kamu didolimi, tapi lain kali jangan berdoa yang seperti itu. Tapi dia juga belum tahu. Kemudian uminya melaporkan kepada ustadznya, kemudian ustadznya mencoba cross check, apakah kamu hari ini ada merusak sabun temanmu? Dia, ada Ustadz, saya cuma main-main doang. Ya, bagi kamu main-main, tapi bagi yang punya sabun, dia telah terdolimi. Nah, jadi edukasi tentang bully, mungkin bahasa bully bahasa terlalu hari ini ya, dolim itu perlu diedukasi.
edukasi agar tidak mendolimi dan edukasi bagi yang terdolimi. Kan unsur akhaka doliman au madlum. Yang mendolimi kita harus tolong, yang didolimi juga harus kita tolong. Begitu. Baik, untuk berikutnya Ustadz, apakah Baik. suara ini jelas? Halo? Oh, jelas, jelas. Baik. Jelas ya? Ya. Berikutnya, tadi ada pesantren yang punya gaya satu pesantren mencampur santri dalam satu kamar, kemudian satu pesantren lagi tidak mencampur, artinya perangkatan. Ini kalau menurut Ustadz, potensi bully terjadi itu di yang mana, Ustaz? Potensi besar Saya terjadi mengatakan bully-nya di mana? Potensi bully itu bukan pada campur atau tidaknya, pada lemahnya kontrol di musrib. Artinya, yang satu angkatan, kelas 7, semua kelas 7, kontrol bagus, itu bagus. Tapi ada juga temannya sama-sama kelas 7 menghajar temannya juga ada. Kemudian yang dicampur, terjadi bully ada, tidak terjadi bully juga ada. Jadi masalahnya bukan pada campurnya, masalah di kontrol gurunya. Begitu. Jadi bukan pada campur atau tidak. Tidak dicampur pun kasus bully oleh teman seangkatannya itu juga tidak kurang terjadi banyak. Tidak kurang terjadi, artinya banyak sekali terjadi. Kembali bukan pada kelompok atau komunitas apakah campur atau tidak, tapi pada kontrol guru. Maka pesan saya bagi Anda yang hari ini di kelas atau di asrama dicampur, ada kelas 7, kelas 8, kelas 9, silakan, bagus. Tapi dampingi mereka, temani mereka, kontrol mereka. Bagi yang model kelasnya adalah kelas 7 saja, kelas 8 saja, bagus. Tapi kontrolnya juga harus ditingkatkan. Intinya di kontrolnya. Begitu, Mister. Baik, mungkin bisa diperjelas lagi atau dibuatkan beberapa gambaran ya, contoh-contoh dalam hal pengontrolan seorang guru mengontrol santri atau program-program apa saja untuk nanti bisa membimbing santri itu yang lebih tua umurnya atau kakak kelas bisa menyayangi kepada yang lebih kecil, yang lebih kecil bisa menghormati yang lebih besar. Itu bentuk semacam program hariannya seperti apa, untuk kontrol dari gurunya yang tadi supaya anak-anak itu tidak terjadi bully seperti apa, biar ada gambaran, Ustaz. Baik, terima kasih. Pengalaman ketika kami ngelola pesantren itu ada yang judulnya 40 hari yang menentukan. Apa itu 40 hari yang menentukan? Jadi siswa dari 0 ke 40 hari di tempat itu proses pengenalan harus tuntas. Proses pengenalan harus tuntas, itu yang pertama. Guru mengenal murid, namanya, orang tuanya, kebiasaannya, dia nggak suka makan pedas, dia suka pedas, dia tidak suka, tidak bisa tidur gelap dan sebagainya. Itu harus tuntas. Karena nanti awal bully bisa jadi begini, misalnya guru tidak kenal jam tidur, semua harus matikan lampu. Ada anak tidak bisa tidur mati lampu atau gelap, maka dia akan menangis atau itu akan dibully itu. Kamu cemen. Wah, ini harus tuntas di 40 hari yang pertama. Atau dia ada kasus misalnya begini. Ada siswa belum tuntas pengenalannya, dia maaf BAB, kemudian habis BAB di kloset dia tidak siram. Tidak siram itu. Itu kan bisa dibully sama temannya itu atau bisa dihajar habis sama temannya karena kamar mandi untuk bersama kok dia tidak siram seperti. Tapi setelah kita mengenal, setelah kita mengetahui rupanya memang dia sejak lahir sampai masuk ke pesantren itu belum pernah maaf BAB di kloset. Dia biasa BAB di kebun. Jadi 40 hari pertama betul-betul mengenal. Yang insya Allah sebenarnya kalau mau materi mengenal ini kita akan sampaikan 1 hari dari apa namanya, dari 3 hari isi training ya, tentang mengenal orang tuanya, mengenal budaya hidupnya, mengenal asal daerah, mengenal cara jalannya, semua sampai mengenal pakaian anak-anak. Kenapa harus dikenal? Karena ada kasus nanti mengambil barang temannya atau meminjam tanpa izin dan lain sebagainya, itu akan terjadi. Tapi kalau kita mengenal itu akan tuntas insya Allah biidznillah. Jadi itu satu. Kemudian edukasi selama 40 hari pertama itu di tema satu morning spirit. Pagi hari itu morning spirit atau pagi-pagi yang membuat semangat anak itu harus hadir guru dan murid. Disitulah ditanamkan nilai-nilai Islam. Disitulah ditanamkan nilai-nilai kebersamaan. Misalnya nilai Islam itu apa sih? Kalian, kita sama orang muslim. Maka
Ayo saling menghormati yang tua, ayo menyayangi yang lebih kecil. Ajarkan kepada yang belum bisa. Kemudian berterima kasih kepada yang mengajarkan. Semua itu harus dilakukan di awal-awal itu. Kemudian juga perlu anak-anak yang baru berorientasi di awal itu butuh pendampingan di menjelang tidur. Maka ada di kita istilahnya kisah menjelang tidur atau kisah penghantar tidur atau muhasabah malam. Itu guru perlu hadir ke kamar mereka untuk membacakan 5 menit kisah menjelang tidur. Dan itu bagian dari pendekatan untuk mengenal bagaimana si Fulan dalam bercerita langsung sudah bisa tidur, si Fulan setelah bercerita belum bisa tidur, si Fulan memang lama tidurnya dan sebagainya. Intinya 40 hari pertama kenali secara tuntas, secara utuh semua. Maka komunikasi dengan orang tua tidak boleh putus. Bagaimana biasa makannya. Itu bukan bab manja atau tidak. Tapi bagaimana kita mengenal lebih dalam. Kadang ada anak sakit, setelah kita hadirkan makanan kesukaannya bisa sembuh. Kadang ada anak sakit, setelah kita ajak ngobrol, dia bisa lupa terhadap sakitnya. Ini butuh pengenalan. Jadi 40 hari pertama di pesantren, guru wajib menemani mereka, wajib sholat bersama mereka, mengetahui siapa yang terbiasa cepat, siapa yang biasa lambat, dan lain sebagainya. Kembali lagi, temani mereka selama 40 hari, maka akan mudah di kemudian hari. Begitu. Baik, tadi Ustadz menyebutkan tentang bully terjadi dikarenakan korban itu memang menarik untuk dapat bully, begitu ya. Ya, di antaranya. Ini apa nasihat untuk anak-anak yang tipenya seperti itu kepada para musyrif-musyrifahnya, apa yang harus dilakukan kepada anak yang seperti itu, Ustaz? Oke. Ketika kita sudah mengenal ada siswa kita jalannya lambat, ketika kita mengenal ada siswa yang kalau berbicaranya mungkin pelan yang membuat orang mentawakan, maka guru harus menyampaikan, murabi harus menyampaikan, ada di antara hamba Allah yang berbicara begini, itu sudah karakternya. Ada di antara hamba Allah yang berjalannya begini, itu sudah Allah takdirkan. Maka jangan mencaci ya, jangan mencaci atau jangan meremehkan orang lain. Kalau di dalam perkataan Imam Al-Ghazali, beliau di dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan janganlah engkau keluar dari rumah kecuali engkau memandang orang lain lebih baik darimu. Janganlah engkau keluar dari rumah kecuali engkau membayangkan orang lain lebih baik darimu. Ya, ini perlu ditanamkan kepada siswa agar tidak meremehkan orang lain. Dan itu masuk dalam kiber ya, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Nggak boleh diremehkan manusia. Mungkin ada teman kita merapikan tempat tidur kok tidak standar, itu perlu diketahui. Bisa jadi dia baru belajar merapikan tempat tidur karena di rumah ada yang menyelesaikan urusan itu. Atau ada teman bahkan mungkin kelas 1 SMP belum bisa ikat tali sepatu ya, itu jangan diremehkan, yang diketawain. Jadi perlu diajarkan adab kepada semua siswa untuk menghormati sesama, begitu. Baik, di penghujung pertemuan atau perjumpaan Zoom Minar ini kepada Ustadz, ini kita minta dibuatkan ya tips untuk, atau tadi kan solusi agar tidak terjadi bully. Kalau dibentuk tips agar tidak terjadi bully, ada poin-poin gitu. Bisa jadi ada 1, 2, 3 atau berapa. Kalau disingkat, Ustadz. Oke, baik. Yang pertama, kita sebagai orang tua harus dekat dengan anak. Harus dekat dengan anak. Anak itu harus diajak dialog. Anak itu harus diajak bicara. Saat belum ada kasus. Jadi siapapun yang hari ini punya anak, maka berkomunikasilah kepada anak. Komunikasi yang paling ringan apa sih? Kalau anak mau berangkat sekolah, maka dia suruh pamit. Kalau kita mau berangkat bekerja, kita pamit sama mereka. Itu awal komunikasi. Saat kita pulang, anak menyambut kita, atau anak pulang, kita yang menyambut. Ini kalau di rumah. Pembiasaan ini akan menjadikan mereka nanti berkomunikasi. Kemudian ketika ada jalur komunikasi telepon dengan orang tua, santri, maka dia boleh menceritakan kehidupannya di pesantren seperti itu. Apa yang dialaminya, baik tentang bahagianya, sedihnya, atau sesuatu itu perlu. Bahkan itu kepada orang tua, kepada guru asrama atau pihak pesantren itu. Satu, saya ingin bilang siswa boleh dekat dengan satu guru. Siswa boleh dekat dengan satu guru.
Dan guru tidak boleh dekat hanya dengan satu santri. Seperti itu. Jadi misalnya begini, siswa kelas kamar A, musrifahnya A, atau musrifahnya Ustadz A. Itu boleh dia tidak dekat itu. Dia dekat dengan yang lain. Tapi ada yang dia deketin. Karena nanti ketika ada kasus-kasus dia bisa menyampaikan. Jadi satu, berdekat ya, dekat. Orang tua dekat dengan anak atau guru dekat dengan anak. Kemudian ajarkan kepada mereka. Yang kedua, berani bercerita. Berani bercerita. Kemudian kita yang mendengarkan cerita ini, baik itu benar atau tidak, maka dengar dulu. Dengar dulu. Bisa jadi akan terbukti di sekian tahun ke depan ya, cerita-cerita yang lalu itu. Dekat, berani bercerita, kemudian ajarkan kepada mereka, ini sedikit tidak bersahabat di kalangan orang mungkin. Saya katakan ilmu daf'us so'il. Daf'us so'il itu menjaga harga dirinya, menjaga hartanya, menjaga kehormatannya. Jadi kalau ada orang ingin, membuli kita, membunuh kita, itu ajarkan lawan. Ada orang ingin merampok kita, ingin mengambil harta kita, itu ajarkan mempertahankan. Ada orang sedang ingin melecehkan kehormatan kita, maka ajarkan berlawan seperti itu. Maka di quote saya terakhir mungkin begini, mempersilahkan itu baik, mengalah itu salah. Mempersilahkan itu baik. Jadi misalnya gini, ada antrian, kita persilahkan, oh kamu duluan, itu baik. Tapi mengalah gara-gara kita nggak kuat itu tidak baik. Jadi ilmu bertahan, ilmu mempertahankan, menjaga kehormatan diri itu perlu ditanamkan kepada siswa. Ada sebuah sekolah dulu ketika kami dampingi, dia mengatakan anak-anak yang yang melapor dianggap ya cemen atau dianggap bagaimana. Kemudian kita tanamkan, kita sampaikan kepada gurunya untuk mengulang-ulang, berani melapor itu baik, berani bercerita itu hebat, berani menyampaikan itu amar ma'ruf nahi mungkar, sampai berubah situasinya. Yang sebelumnya melapor itu tidak baik, akhirnya yang melapor itu malah gagah. Cuma nanti pihak guru perlu mengamankan nama-nama yang melapor, karena kalau tidak itu nanti bisa jadi hal baru lagi di lapangan. Jadi dekat, diajarkan berani menyampaikan, berkisah dan lain sebagainya, kemudian tanamkan ilmu mempertahankan harta, nyawa, dan kehormatan kepada mereka. Dan kalau sudah didolimi, itu kesempatan berdoa, pilih dua, doa baik kepada orang itu, atau terserah, boleh doa yang mana saja yang diinginkan. Begitu, Mister? Ya, baik. Alhamdulillah, insya Allah sudah kita bahas semuanya. Dari mulai yang pertama tadi, kenapa bisa terjadi, kemudian solusinya juga sudah disampaikan oleh Ustadz Ibrahim sebagai narasumber kita pada sore hari ini. Berikutnya masih ada waktu, ini jam 4.38 untuk waktu Indonesia Barat. Kepada peserta kita berikan kesempatan untuk bertanya, bisa dengan raise hand atau dengan juga boleh dimulkan orang langsung. Ustadz Samanda, ya, silahkan bertanya. Ya. Admin, tolong untuk bisa kasih suara ke Ustadz Samanda. Ustadz Samanda. Siapa namanya, Ustadz? Ustadz Samanda. Yang pakai peci batik-batik itu. Di layar saya tidak muncul, boleh dimunculkan nih, admin. Ustadz Samanda dari Taruna Al-Quran. Okay. Ya, sudah, Ustadz Samanda silahkan. Baik, bisa perkenalkan diri. Boleh, sebentar, ya. Boleh dimunculkan muka beliau? Saya belum bisa lihat. Oke, kalau tidak bisa, oke, baik, silakan Ustadz Samanda. Baik, Ustadz Ibrahim, jazakumullah khairan atas Zoom sore hari ini. Saya rasa ini sangat bermanfaat sekali untuk semua pondok. Baik, Ustadz, saya kenalkan, saya Samanda dari Taruna Al-Quran. Ustadz, Ana mau bertanya tentang baik, ahlan. Tentang pembulian. Nah, tadi sempat disinggung santri-santri yang punya perilaku yang aneh-aneh jadi bulian. Nah, bagaimana Ustadz penanganannya santri yang memang dia itu sukanya menyendiri, sudah kita jelaskan bahwa kamu itu gabung sama yang lain, tetapi dia nggak selera berteman dengan yang lain, dia asik dengan sendirinya. Terus kita konsultasi ke walinya juga,
ya memang anaknya seperti gitu Ustaz. Nah, sekarang bagaimana Ustaz langkah kami untuk membuat anak itu supaya dia tidak terbuli lagi gitu. Oke, baik. Terima kasih. Buat anak-anak yang suka menyendiri, itu bisa dituntaskan dengan game lapangan. Dengan game lapangan. Mungkin sekali dia akan canggung, 2 kali dia akan terbiasa. Game lapangan itu kan akan misalnya, contoh game ya. Contoh game lapangan, anak yang suka menyendiri, oke, sekarang kita acara pagi-pagi, jogging atau apa di hari libur, Ahad atau Jumat begitu. Itu anak itu misalnya gini, ayo berkumpul 5 gitu kan. Maka dia mesti akan berlari bertemu dengan 5. Ayo berkumpul 6, dia akan berkumpul dengan 6. Itu butuh ada game-game yang berlari seperti itu, yang temannya selalu berubah setiap saat. Nah, itu jelas setelah kita mengenalinya ya, setelah kita mengenalinya. Kemudian saat game seperti itu kita juga memantau teman-temannya yang ingin mengerjain. Teman-temannya ingin mengerjain, itu kan sangat ada peluang juga seperti itu. Tapi untuk merubah dirinya adalah diajak dia di main game seperti itu. Kemudian agar dia ada satu kelemahan di sisi tertentu mungkin tidak bergaul, maka dia harus ditonjolkan sisi tertentu. Misalnya agar dia tidak diremehkan, ada tugas-tugas tertentu dia bisa maju ke depan. Dia tugas maju ke depan. Misalnya kita sudah siapkan sesuatu sebelumnya, maka nanti panggil nama dia, misalnya Ibrahim ya. Ibrahim ini suka menyendiri dan sebagainya. Oke Ibrahim, tolong bantu Ustadz bacakan yang ini gitu. Tapi dia udah disiapkan sehingga anak yang tadi ingin meremehkan dia karena menyendiri tadi tidak jadi. Kenapa? Ibrahim bisa membaca dan lain sebagainya. Satu game kemudian tampilkan dia seperti itu. Jelas setelah kita mengenal betul. Kemudian bisa juga anak-anak yang seperti itu dilihat kecenderungannya. Kecenderungannya misalnya dari sisi olahraga apa yang dia suka, maka masukkan ke dalam klub olahraga tersebut. Karena saya bisa katakan begini, salah satu siswa tidak betah di pesantren adalah bakatnya tidak tersalurkan. Salah satu siswa tidak betah di pesantren adalah bakatnya tidak tersalurkan. Maka misalnya anak walaupun sedikit gerak kan mesti ada kecenderungan apa. Atau misalnya jadi klub pembaca. Klub pembaca, dia setiap jam sekian dia bersama klubnya membaca, menelaah dan sebagainya. Dia akan lahir mungkin sebagai ahli ilmu, bukan olahragawan. Walaupun mungkin di pesantren semua harus mengikutinya. Tapi anak yang seperti itu agar tidak terbuli, maka munculkan kelebihannya, kemudian buat klub buat anak yang seperti itu. Mungkin begitu Ustadz Samanda. Oke, kita beri kesempatan yang lain Ustadz Samanda ya. Sudah ada yang angkat tangan, kita kasih kesempatan kepada Ustadz Yan Kustiana. Silakan Ustadz Yan, Bang Admin bisa dibuka suara beliau ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, suara saya kedengaran? Ya, kedengaran, cuman agak mantul sedikit ya. Ya, mohon maaf Mister nggak diam pakai dulu biar headset. beliau karena ini mantul suaranya. Baik, silakan. Bentar. Saya menarik lihat background Anda sama seperti kita. Ya, saya di belakang taman, antum di belakang ada kendaraan. Subhanallah, barakallahu Iya, fikum. Ustaz. Ya, betul. Laman. Oke. Di mana ini Ustaz? Ustaz ada di mana? Ya, baik. Kedengaran ya? Baik, Ustaz ada di mana posisi? Saya di rumah nih, depan halaman rumah di Bukan Bekasi. itu maksud saya. Bekasi. Baik, terima kasih. Silakan. Ya, saya sebenarnya seorang pendidik juga, cuman tidak di pesantren ya, di full day. Baik. Cuman budaya bully itu kan ada juga di sekolah Islam juga gitu ya. Mungkin di luar biasa. Tadi terima kasih atas paparan Ustadz ya. Cuman yang pengen saya tanyakan Ustadz, yang akhir ini viral itu kan di beberapa pesantren modern ya. Ada yang sampai wafat itu di isinya dirundungi gitu ya. Apakah itu di kelas Gontor kemarin yang besar gitu ya, sampai ada yang sebentar Ustadz, maaf. Untuk berbicara kasus jangan sebut nama. Oh iya, sorry. Kita adab ya. Oke, baik. Ya, tidak perlu menyebutkan ya, nama. mohon maaf ya. Baik ya. Ya, baik, itu lanjut aja Ustaz. Sejauh mana penanganan tadi yang Ustaz sampaikan gitu dengan istilahnya
mengantisipasi hal-hal yang memang buruk atau hal-hal yang tidak diinginkan baik oleh pihak orang tua khususnya maupun pihak pesantren, karena kan ini menjadi momok ya dan menjadi citra negatif gitu ya, hal-hal seperti itu. Ya, terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz Yan. Barakallahu fikum. Yang perlu dilakukan adalah yang pertama, jadi begini, apa-apa yang terjadi itu kan efek dari tarbiyah ya, efek tarbiyah. Jadi misalnya gini, kok anak tidak sopan? Lah emang Anda ajarin apa gitu kan? Ini misalnya ada anak kita tidak sopan, emang kita ngajarin apa gitu. Jadi itu adalah sebuah kehidupan. Oke. Kemudian dalam hidup orang ramai, kembali lagi saya katakan kita dalam berpengalaman berkendaraan itu kadang juga dibutuhkan Google Map ya. Dibutuhkan Google Map ya. Dalam berkendaraan kita juga bertanya, ini kita pakai jalan kiri atau yang kanan, kecuali dibilang udah terserah begitu. Itu yang sudah berpengalaman. Tapi kalau orang yang belum berpengalaman, jelas pandu. Maka misalnya ada di kasus-kasus di kakak letting menghukum adik kelas ya, memberikan hukuman kepada adik kelas. Saya katakan di awal tadi itu mereka diajarkan berorganisasi. Artinya kan dia belum bisa sebenarnya. Belum bisa. Jadi kalau pakai bahasa ayah, dia kan menjadi ayah ya, membimbing adik-adiknya. Tapi dia sendiri belum cukup ilmu ayah, maka perlu diajarkan terutama yang berkenaan dengan manusia. Misalnya bagian-bagian peralatan itu kan bagaimana dia berkomunikasi dengan benda mati ya. Saya katakan begini, akan beda sekali diurus kakak kelas atau diurus oleh guru. Akan beda sekali hasilnya. Contoh misalnya, ini contoh di rumah. Contoh di rumah, seorang anak bersama keluarganya mau berangkat pergi. Saat mau berangkat pergi, adiknya gitu. Adiknya gitu. Maka kalau ibunya yang nangani, maka akan kata, ya Allah nak, Umi udah pakai kaos kaki, kamu malah yuk Umi cuci yuk gitu. Jadi mencuci dengan bahasa, ya Allah Umi sudah pakai kaos kaki, yuk Umi cuci. Nah cepat ya. Gitu. Adi bahasanya bahasa ibu. Tapi kalau kakaknya yang mengurus itu masih, kamu udah mau berangkat malah kenapa ngeri tadi sih? Nah, gitu kan. Jadi dia tidak ada pendekatan bahasa orang tua. Begitu juga misalnya begini, ada siswa, kenapa kamu terlambat? Mungkin tadi gini Ustaz, pas saya lewat, kemudian saya lihat ada keran yang airnya tumpah, terus saya matikan dulu. Oke baik, terima kasih kamu sudah mematikan air. Tapi kalau sama kakak kelas nggak ada urusan, nggak ada alasan kamu terlambat. Nah gitu. Jadi ilmu ayah atau ilmu orang tua itu belum ada pada mereka. Maka hal-hal yang itu harus betul-betul, kalau bahasa kunci tadi diajarkan ketika menyerahkan kunci mobil tadi. Contoh gampang itu tadi, santri telat kadang dia pahlawan, bagi guru menjadi pahlawan, tapi bagi kakak kelas itu bukan pahlawan, itu kesalahan dan kamu harus dapat hukuman. Tidak ada alasan apapun. Nah gitu. Jadi memang terjadi di sekolah manapun itu nanti perlu diajarkan kepada yang dikasih amanah. Misalnya dikasih amanah kamu jadi ketua kelas, maka kalau kamu menyuruh temanmu jangan pakai bahasa nyuruh. Ayo siapa yang piket hari ini, kok kelas kita belum ada yang nyapu, siapa yang piket hari ini, itu kan dia kayak di atas, itu nanti dia dihajar itu. Nah, mungkin begitu Ustaz Yan. Nah, cukup Ustaz Yan ya. Kita baik. Ya, kita beralih kepada penanya berikutnya. Ini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, masih 6 lagi. Sementara kita sudah jam 4.49. Semoga nanti waktunya cukup Ustaz ya. Kepada Mas Depri, silakan admin untuk bisa diberi kesempatan kepada Mas Depri. Mohon untuk berkenalan, Mas Depri. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Deprianto dari Boyolali. Saya juga bergabung dengan salah satu pondok di Boyolali juga. Yang mau ditanyakan, Masya Allah saya pernah mengikuti seminar bersama Ustaz Ibrahim Andres Hafizahullah Ta'ala waktu di Klaten. Dan alhamdulillah. Bersama Formakin ya? Ya, betul, sama Formakin. Oke, baik ya. Sempat berinteraksi juga. Yang ingin saya tanyakan. Baik, barakallahu fikum. Baik, silakan. Yang pertama berkaitan dengan santri yang dia menikmati, tidak merasa dibully, tapi dia menikmati apa yang dilakukan kepada dirinya oleh teman-temannya.
apakah itu juga termasuk pembulian atau bagaimana Ustaz? Kemudian yang berikutnya. Sebentar, satu dulu. Tayyib, barakallahu fikum. Jazakallahu khairan Ustaz. Perlu diajarkan kepada siswa oleh kita, misalnya ada nama-nama kan disuruh panggil dengan nama yang baik ya. Terus ada nama tidak baik dipanggil. Itu walaupun dia terima, itu secara adab tidak boleh. Maka guru harus mengajarkan nama. Misalnya contoh misalnya Ibrahim, terus dipanggil Boneng gitu kan. Ibrahim ya, dipanggil Boneng gitu. Tapi karena udah biasa, Boneng gitu. Itu harus diajarkan, enggak boleh dia. Dia enggak boleh. Satu, itu doa, kemudian itu adab, itu guru harus mengatakan enggak boleh. Harus panggil nama Ibrahim atau nama kecil dia lain, tapi Boneng ini negatif gitu loh. Nah, Boneng ini negatif. Jadi walaupun dia sudah menikmati, itu perlu diajarkan. Karena nanti akan terjadi lingkungan buruk di sekitar itu tentang panggil-panggil. Mungkin hari ini dia akan panggil kepada murid, tapi karena udah terbiasa begitu, dan maaf ya, anak pesantren ini termasuk yang paling ahli membuat lakop. Anak pesantren paling ahli membuat lakop. Ada orang tinggi sudah dipanggil, siapa yang tadi lewat itu tiang listrik gitu. Ada orang hitam itu si aspal. Jadi anak pesantren memang idenya luar biasa. Tapi di negatif jangan. Jadi walaupun dia menikmati, maka itu tidak boleh. Perlu diajarkan oleh guru agar tidak melakukan. Itu kan kemungkaran ya. Kemungkaran begitu. Baik. Ya, nomor 2 silakan. Yang selanjutnya apa? Yang selanjutnya Ustaz. Satu lagi aja ya. Ya, Tayyib. Untuk yang berikutnya, masalah tadi yang berkaitan dicampur tidak, kan kita satu angkatan itu tidak sama usianya ya, Tat. Ada yang usia lulusan SMP, ada lulusan SD. Apakah itu juga tidak bermasalah? Kemudian dalam satu angkatan itu kita ada 20 santri dan juga dari musrifnya itu yang musrif tetap itu ada 1 dan dari pengabdian itu biasanya ada 2. Apakah itu sudah mencukupi atau bagaimana? Yang Anda maksud musrif 1 dan dibantu oleh itu maksudnya per kamar atau per sepondok itu? Itu per kamar, per asrama. Jadi satu asrama itu satu angkatan, isinya 20 santri dengan 3 musrif itu tadi. Berapa santri tadi? 20 Ustaz. 20, 3 musrif? Iya, yang satu musrif tetap itu setiap tahun pasti, dan yang kedua ini setiap tahunnya ganti dari pengabdian. Oke, nggak ada masalah. Yang penting perlu diajarkan kepada musrif ini apa-apa yang perlu dilakukan sebagai musrif. Jadi bukan nama di bawah jadwal ya. Karena saya hadir di banyak pesantren, itu musrif adalah nama di bawah jadwal. Ada jadwal piket musrifnya ini, ada jadwal apa musrifnya ini. Tapi dia mungkin belum tentu sepekan hadir sekali ke dalam kamar. Maka saya ingin bilang, hadir saat mereka bangun tidur, hadir saat mereka akan tidur. Bahkan kalau kami ngelola pesantren dulu, kami sampaikan kepada guru untuk memberikan kisah menjelang tidur. Kisah menjelang tidur yang dilakukan oleh musrif tersebut adalah supaya musrif tadi betul-betul mengontrol mereka lengkap 21 anak ada di kamar itu di jam mau tidur. Nanti karena kaidahnya daripada membangunkan siswa untuk bangun pagi atau untuk bangun sholat subuh, lebih baik mengkondisikan mereka untuk tidur awal. Kasus anak-anak yang bangun sulit itu nggak perlu dibahas sebenarnya. Yang perlu dibahas adalah untuk tidur bersegera. Salah satu caranya supaya tidak terkesan peraturan ya. Jam 10 harus tidur semua, itu kan peraturan. Tapi ayo tidur, cuman bahasanya yuk dengar cerita menjelang tidur seperti. Dan itu adalah bagian dari sebuah keakraban. Kemudian apa di antara tugas berikutnya? Ngecek mereka dia mandi, ngecek mereka apakah ada sikat gigi. Bisa jadi bukan dia tidak sikat gigi, tapi sikat giginya diambil teman atau tersenggol sama temannya, jatuh kemudian kotor nggak dipakai lagi. Nah, ini butuh betul-betul mengenal yang saya katakan 40 hari yang menentukan. Ya, jadi artinya tugas musrifnya perlu jelas. Kalau tidak jelas, maka karena nanti kalimatnya begini, sebaik apapun program tanpa kontrol dengan baik tidak akan menjadi baik. Sebaik apapun program tanpa kontrol dengan baik tidak akan menjadi baik itu karena dikontrolnya begitu. Cukup ya. Baik. Kita beri kesempatan kepada yang lain. Tadi sudah kasih tanda Ustadz Muhammad Hardi Ali. Ustadz Muhammad Hardi Ali, silakan diberi kesempatan dan kameranya dihidupkan Ustadz. Kameranya nggak bisa lagi. Kamera kita. Iya, Ustadz Bo. Ya, silakan berkenalan. Oke,
Nama saya Hardi Ali dari Al-Amanah Al-Gontori. Kebetulan saya dari DA 26 kemarin di Bogor. Oke, baik. baik. Ahlan Ustaz Hardi ya. Ya Ustaz, ada sedikit dua pertanyaan. Yang pertama. Baik, satu-satu dulu, oke ya. Ya, siap Ustaz. Tadi mengutip dari pembicaraan antum bahwasannya santri itu saling menghormati satu sama lain. Sedangkan di pesantren kita ini satu angkatan sekitar 300-an dengan jumlah santri 3.000. Bagaimana cara sederhananya biar anak santri itu menghormati satu sama lain, Ustaz? Cara sederhananya membentuk santri menghormati satu sama lain. Oke, cara sederhananya apabila berjumpa ucapkan salam dan jawab salam. Jadi kalau mau ke masjid, kan campur kalau udah ke masjid kan, di papasan salam. Jadi budayakan salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu ada tersenyum di situ. Itu yang hari ini di perusahaan-perusahaan orang non muslim pun itu sudah ada sapa, senyum dan lain sebagainya. Itu akan kan dalam satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tadkhul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu ala adulukum ala syai'in idza fa'altumu tahabbtum afsus salam bainakum. Kamu tidak akan masuk jannah kecuali saling mencintai. Dan maukah aku tunjukkan satu hal, jika kamu melakukan kamu akan saling mencintai, yaitu afsus salam bainakum. Ustaz, saran saya budayakan salam. Salam itu siapapun yang terbaik adalah yang memulai begitu. Jadi misalnya bisa jadi kakak kelas duluan kepada adik kelas. Intinya sebarkan salam. Baik, Ustaz. Nomor 2. Iya, Yang kedua, Ustaz. Baik. Waktu kemarin di Bogor ada fase santri khususnya santri tingkat kelas 6, Ustaz, santri akhir. Kemarin di fase itu kalau santri kelas 6 itu tidak diurus, Ustaz. Tapi kalau kami kan mungkin kami urus, Ustaz. Bukannya tidak diurus, Ustaz, tetapi mereka itu mengapa sudah merasa dewasa, jadinya suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus. Iya, Ustaz. Kedengaran, Ustaz? Oke, baik. Oke, jadi begini, sebentar. Saya boleh terangkan tentang di fase yang ke-6 tidak diurus. Ini saya katakan itu pengalaman di lapangan ketika kami lihat pesantren yang tidak hadir orang tua atau tidak hadir keteladanan, maka di kelas itu betul-betul tidak terurus. Karena yang mengurus itu adalah si organisasi ke bawah yang mengurus. Maka dia betul-betul tidak terurus, tidak kena hukum. Tapi kalau memang di pesantren Anda urus, maka itulah yang sebenarnya makin baik dan makin baik seperti itu. Tapi kalau di teori kita, bukan teori, di cerita lapangan kemarin itu kan memang di banyak pesantren yang kami kunjungi itu kebersihan kamar sudah nggak terkontrol karena yang mengontrol itu adalah OSIS, dia kontrol ke bawah begitu. Gitu, Ustaz. Iya, baik, Ustaz. Baik. Cukup, Ustaz Hardi ya. Ya, apa Mr. Pu? Oke, baik. Berarti di pesantren Anda itu baik dikelola. Artinya yang kelas di banyak tempat tidak terurus, di tempat antum terurus. Barakallahu fikum. Semoga menjadi contoh bagi pesantren-pesantren yang lain. Makin besar, makin lebih baik dikontrolnya. Dan bahkan mungkin sudah diajarkan bagaimana memberikan keteladanan kepada bawahannya. Baik. Baik, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Ya, baik. Berikutnya. Barakallahu fikum. Berikutnya penanya atas nama Faisal. Silakan diberi kesempatan admin untuk Ustadz Faisal dan kamera bisa dibuka, Ustadz Faisal. Halo. Ya, Ustadz Faisal. Baik, silakan. Bisa dibuka kameranya dan berkenalan. Oke. Ya, silakan. Nama Faisal dari Metro Lampung, Ustaz. Oke, ahlan. Barakallahu. Pesantren mana, Ustaz? Pesantren Al Muhsin. Silakan. Baik, silakan. Baik, kami ucapkan jazakallah kepada Ustadz Ibrahim telah memberikan berbagai macam ilmunya kepada kita. Yang ingin saya sampaikan, Ustadz, ini di lapangan itu santri terbuli itu karena mereka sering jenguk orang tua, Ustadz. Oke. Dalam artian gini, kita sudah berusaha bagaimana memberikan kepercayaan kepada anak, akan tetapi orang tua tersebut belum sepenuhnya memberikan kepercayaan kepada anaknya. Jadi dikit-dikit dicucikan, kemudian sering dijenguk 2 kali,
padahal kita sudah memotivasi orang tuanya, kasih materi dan sebagainya, tetapi masih berulang kali, yang itu menyebabkan dibully dengan teman-temannya, Ustaz. Cara memperbaiki hal ini semua gimana, Ustaz? Buat sistem, kalau misalnya kasusnya adalah dia sering dijenguk oleh orang tua, dibilang manja dan lain sebagainya, maka buat sistem agar orang tua betul-betul mengikuti aturan yang ada. Maksudnya aturan yang ada misalnya hanya boleh dijenguk sebulan sekali. Maka dijengukkan lain itu ya jangan dilayani, tidak diboleh layani. Maka nanti salah satu cara mengedukasi orang tua adalah dengan bahasa kabar. Salah satu cara mengedukasi orang tua dengan bahasa kabar. Misalnya gini, Anda di Morning Spirit menerangkan tentang makna disiplin. Disiplin adalah menjalankan kesepakatan. Disiplin ada tepat waktu dan sebagainya. Maka Anda kabarkan berita itu kepada orang tua. Anda sampaikan lewat grup bahwasanya Ibu, Bapak, Alhamdulillah Morning Spirit pagi ini dengan tema disiplin. Disiplin yang kami sampaikan kepada anak-anak kami adalah menjalankan kesepakatan. Disiplin adalah mengikuti ini. Jadi orang tua diajarin bukan seperti diajarin. Dia seperti kabar gitu. Misalnya jujur adalah melakukan apa yang dikatakan. Maka itu akan terus. Jadi orang tua salah satu cara atau mengajari orang tua, mengedukasi orang tua adalah dengan bahasa kabar. Bahasanya kabar. Itu satu. Nanti kalau itu sudah, orang tua kan sudah dapat edukasi juga. Tinggal nanti actionnya. Kami dulu ketika mengelola sekolah, bukan jam berkunjung, tapi orang tua berkunjung. Dia akan bilang, Ustadz saya sudah ada di depan. Saya jawab, baik ditunggu di depan saya akan keluar. Nah, dan orang tua itu tidak boleh masuk. Dan saya melakukan berikutnya adalah saya minta maaf di grup kepada wali murid yang hari ini hadir ke pesantren. Kami tidak izinkan masuk. Mohon maaf karena memang inilah kami mencoba mendisiplinkan. Dan izinkan kami berlaku adil kepada semua wali murid. Jadi orang tuanya yang perlu diajarin dengan cara itu. Tapi memang Anda harus kenal orang tua. Kenalin yang 40 hari pertama tadi itu. Kenalin orang tua. Nah kemudian ini kan ada kasus dia tidak mencuci sehingga datang orang tuanya. Itu juga harus tuntas di awal 40 hari. 40 hari yang menentukan. Kita harus mengenal dia bisa nyuci atau tidak. Kalau dia belum bisa nyuci, maka tugas musrif atau musrifahnya mengajarkan cara nyuci. Melayani, bukan memanjakan, tapi mengajarkan cara. Seperti itu. Maka nanti dia bisa bertahap. Nanti kabarkan perkembangan anak kepada orang tuanya. Pak, Ibu, Alhamdulillah anak-anak ini dari sebelumnya nggak bisa nyuci, sudah mulai nyuci. Izinkan kami agar mengajarkan dia tuntas sampai dia bisa nyuci seperti itu. Tapi kalau memang dia masih seperti itu terus orang tua, maka nanti dia mesti tidak menjalankan kesepakatan. Kalau itu tidak, maka gagal pendidikan. Jadi yang menjadikan sukses tarbiyah anak itu adalah baiknya kerjasama anak itu, orang tua, dan pengasuhnya. Kalau orang tua tidak kerjasama, maka nanti capek bahkan jadi korban seperti yang Anda sebutkan. Mungkin begitu, Ustadz. Satu lagi, Ustadz. Ini baik, silakan. Sudah 17:03 ini, Ustadz. Gimana, Ustadz Ibrahim? Gak apa-apa, kita lewatkan. Untuk wilayah Solo masih cukup untuk berbuka puasa. Kita tunggu apa-apa. Yang sudah menyiapkan pertanyaan kita layani saja gitu. Kemudian kepada teman-teman yang sudah menyiapkan waktu cuma 1 jam untuk undur diri mungkin juga tidak apa-apa, Mr. Po gitu ya. Kita mencoba melayani yang sudah angkat tangan. Baik, silakan. Baik, Ustadz. Selanjutnya ini mereka dibully lantaran mempunyai sifat seperti cewek, Ustadz. Beberapa kali kita kan sudah melarang aksesoris cewek berupa ya handbody dan sebagainya, dan perilaku juga seperti cewek. Udah beberapa kali kita tekankan. Akan tetapi perilakunya belum juga berubah, Ustaz. Berbagai macam cara. Kalau itu sebentar saya bisa langsung tangkap. Itu anak itu segera dituntaskan dirinya. Dia kalau bisa dibawa pulang dituntaskan untuk feminimnya diselesaikan dulu. Sebab kalau enggak, itu nanti dia akan jadi korban. Bahkan nanti maaf, bisa jadi dia menikmati korban. Menikmati dikorbanin. Ya gitu. Ini lebih bahaya lagi gitu. Jadi dia ketika ada kecenderungan seperti itu harus dituntaskan. Kalau sekarang begini, kita ingin mengobati orang sakit. Tapi kalau orang sakit itu tidak ingin berobat, maka itu lelah kita. Kita ingin mengajarkan anak misalnya melipat baju, tapi anak itu dia tidak mau, maka kan sulit juga. Kita ingin ngasih obat agar dia sembuh, tapi si yang sakit ini nggak mau sembuh kan, buang-buang biaya, buang-buang energi. Maka yang pertama itu perlu diajak kepada orang tua lagi
duduk orang tua dan dia kecenderungan ini akan berdampak negatif bagi dirinya ke depan, aksesoris dan lain sebagainya tadi. Itu walaupun sebenarnya di handbody itu kan sah-sah aja untuk dipakai ya. Tapi itu yang Anda sebutkan tadi mungkin ada hal lain. Jadi intinya tuntaskan apakah dia ingin bangkit dari gaya dia itu. Itu baru kita bantu. Tapi kalau enggak, maka lelah. Kalau enggak lelah, lah gimana sih? Kita sibuk mau ngajarin orang naik motor lah yang diajarin nggak mau. Seperti itu. Jadi perlu komunikasi orang tua dia untuk mengatakan ini bahaya atau ini tidak baik dengan gaya seperti ini. Setelah itu tip-tipnya harus dilakukan. Tapi kalau memang dia belum sadar, maka beritahu sama orang tua, datangkan ke psikolog apa tindakan yang paling untuk dia lanjut sekolah. Menurut saya lebih baik dia tuntaskan itu dulu baru dia lanjut sekolah daripada di sekolah menjadi dia korban. Yang lebih bahaya lagi nanti saat dia jadi korban dia menikmati sebagai korban, bahkan berarti merusak pelakunya seperti itu. Maka tindakannya adalah komunikasi dengan orang tua, dia, guru orang tua, dan datangkan psikolog. Apa yang mesti dilakukan untuk anak seperti ini sebelum parah. Begitu, Ustadz. Baik, jazakallah, Ustadz. Terima kasih. Ya, Ustadz Faisal dari Lampung. Berikutnya masih 2 penanya lagi. Ini kita beri kesempatan kepada Ibu Fadilah. Ya, Ibu Fadilah Fuadiah. Silahkan diberi kesempatan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Kameranya bisa dibuka Ibu? Oh iya. Oh ya baik. Ini Ibu Fadilah yang muncul gambar laki. Oh ya baik, udah. Ya. Baik, silakan. Di mana Ibu ini? Langsung aja. Tadi kan di awal. Ibu Fadilah ini dari mana? Oh, dari Lampung Al-Musin, Ustadz. Oh, sama. Oke, baik, silakan. Sama, baik, silakan. Silakan. Langsung aja. Tadi di awal kan Ustadz bilang kalau misalnya jangan menerima santri yang bermasalah, yang mungkin nakal gitu kan ya Ustadz ya. Nah, di awal ketika penerimaan kita bisa tahu santri itu bermasalah atau nakal kalau misalnya interviewnya kita itu kayak pasti kan dia menyembunyikan kenakalan dia, nggak mungkin dia bilang saya nakal gitu kan, nggak mungkin Ustadz. Baik. Itu bagaimana kita bisa mengetahui kalau itu nakal gitu Ustadz. Oke. Saran saya kalau mau Anda betul-betul seksi pengalaman kita itu santri sebelum tes atau waktu masa tes itu dia 3 hari, Jumat, Sabtu, Ahad nginep malam Sabtu dan malam Ahad nginep di komplek. Ya, nginep di komplek. Jadi kembali lagi ke angka awal ya. Yang paling baik itu adalah kita merubah dari anak nakal menjadi baik. Tapi kalau kita belum punya keahlian itu, maka jangan terima mereka. Salah satu cara untuk menerimanya adalah saat penerimaan tes adalah hidup bersama 3 hari. Karena safar 3 hari itu kita jadi kenal. Hidup 3 hari itu jadi kenal. Aroma badan jadi tercium ya. Kemudian aktivitas-aktivitas. Jadi saran saya ya nginep 3 hari. Bahkan ketika kami ngelola sekolah itu nggak ada tes online. Ketika orang pada protes, Ustadz kita jauh, kita nggak mungkin kalau begini. Ya saran saya cari sekolah yang dekat karena nanti mudah menjenguk dan lain sebagainya. Intinya bahkan perlu Ustadzah Fadilah tahu acara Zoom online itu ini adalah hari pertama bagi saya. Diminta sejak 2 tahun yang lalu. Saya tidak mau. Kenapa? Saya ingin betul kalau ngomong sama orang itu langsung, kalau mendidik anak juga langsung. Bahkan ketika saya mengisi training, saya melihat semua peserta. Tidak boleh ada yang di balik layar seperti itu. Jadi kembali lagi, caranya adalah hadirkan mereka 3 hari. Hadirkan mereka 3 hari. Dan mereka pakai name tag semua, kemudian jurinya atau yang melihat 1 guru, 2 karyawan, kemudian 3 semua santri lain. Misalnya begini, misalnya, pas nyuci piring, tempat cucinya mungkin tidak banyak, tapi mereka harus antri. Terus dia mendorong. Itu yang melaporkan kan temannya, pakai kode fulan. Kode fulan, waktu antrian mandi, waktu antrian cuci piring, dia mendorong temannya. Nah, ini udah mulai. Kalau sekolah kita diminati oleh orang, maka menyingkirkan orang itu lebih gampang. Maaf, bahasa saya mungkin tidak bersahabat ya. Artinya syarat-syarat yang kita inginkan itu lebih. Maka mari perbaiki pesantren kita, maka peminat akan hadir. Begitu. Kembali lagi jawabannya adalah mengenalnya adalah dengan hadir waktu tes. Tapi Itu satu. Yang kedua,
Atau buat persyaratan 3 bulan perkembangan anak negatif itu sebutkan, misalnya suka sesama jenis, kemudian suka mengambil barang orang, ini 3 bulan pertama, maka kami kembalikan. Nah, itu bisa juga seperti itu. Sehingga karena begini, sebuah pembiasaan, misalnya anak sebelumnya nakal, suka ganggu teman, tapi karena syaratnya tidak boleh ganggu dan bertahan 3 bulan, itu akan menjadi karakter baik nanti. Misalnya ya, dia setiap ketemu temannya dia senggol temannya. Tapi syaratnya kalau 3 bulan ini nyenggol teman, maka dia akan dikeluarkan. Contohnya. Akhirnya dia 3 bulan itu betul-betul dia tidak senggol temannya. Walaupun dia ingin senggol. Maka kan itu sudah lebih 40 hari. Mesti akan jadi karakter yang sebelumnya dia nyenggol jadi tidak. Walaupun sudah tidak masuk batasan lagi. Begitu Ustadzah? Oh iya siap. Satu lagi Ustaz. Baik silakan. Ini berkaitan dengan anak manja. Seperti yang tadi ditanyakan, misalnya yang dimaksud manja ini apa nih? Yang dimaksud manja? Manja kayak karena dari karakter dari rumah manja kayak misalnya apa ya cara ngomongnya gitu loh Ustadz. Nah itu kan pasti kan dia dibully teman-teman. Nah untuk musibahnya cara mendekati santri yang manja, tapi kalau misalnya kita lembut sama dia, otomatis dia kan bakal lebih manja lagi tuh Ustadz. Nah itu bagaimana penanganannya untuk musrifahnya? Ini manja di verbal ya, di kalimat ya? Ya, untuk manja perilaku, di ngomong. Cara ngomongnya, cara bicaranya. Sebentar, jelaskan dulu. Contoh yang Anda maksud cara bicara manja gimana? Kayak misalnya, Ustazah, apa-apa misalnya sedikit, Ustazah ini tangannya sakit, padahal dia cuman, luka sedikit gitu Ustadz. Ustazah, sabunnya habis. Kayak gitu. Gaya ngomong mungkin. Saya kira gaya ngomong ya. Saya kira itu tidak mengapa dengan berjalan waktu. Maka saya katakan anak-anak yang seperti itu butuh main game. Jadi satu ya, butuh main game supaya dia nanti saling berlari, saling bergerak dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, saat dia ngomong bisa jadi kita bilang, oh ya apa sih yang saya bantu? Misalnya gini, cara ngomong dia agak merengek dikit, maka katakan Ustadzah akan layani kamu kalau ngomong baik. Saya juga mempraktekkan kepada anak saya, misalnya anak saya minta sesuatu dengan cara menangis ya, anak kecil 6 tahun setengah. Saya bilang, kalau kamu menangis itu belum tentu Abi beri, tapi mintalah sebagaimana baik, sebagaimana biasa. Coba rubah bahasanya seperti itu. Kepada anak besar juga boleh seperti itu. Jadi kembali lagi, ajarkan. Kembali lagi, mungkin makna manja bisa beda-beda ya. Makna manja itu bisa beda-beda. Ada cara ngomong lembut, dia nggak manja. Dia bisa manja. Maka manja perlu diterjemahkan. Tapi kembali kepada bully tadi, ajarkan kepada yang lain, itu bisa jadi cara berkomunikasi di rumahnya seperti itu. Kepada temannya agar temannya tidak membuli dia di dalam bab itu. Begitu mungkin? Siap Ustaz. Jazakumullah khairan. Baik. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Ya. Kemudian ada lagi Ustadz Endai, MHK. Silahkan Ustadz, perkenalan dulu, dari mana? Kedengeran nggak Ustadz? Sudah. Baik. Jelas. Ya. Perkenalkan, anak Endai Abdurrahman dari Karawang, Impar Hufaz Karawang. Ini ada satu kasus di mana anak ini di mana ketika dia berbicara ataupun melaporkan sesuatu gitu kan, baik ada misalnya ada terjadi perkara, kemudian dia bilangnya kemana gitu, ternyata dia melaporkannya tidak sesuai, artinya dalam artian dia sering berbohong lah gitu, memberikan kesaksian dan sebagainya, sehingga menyebabkan dia dibully gitu kan, sama teman, dikasih lakop dan lain sebagainya. Nah ini gimana Ustadz cara penyelesaiannya, baik secara personal pribadinya dan penanganan bulian dari teman-teman. Itu aja Setron. Baik, terima kasih. Ya, di materi Dea Teladan itu ada satu materi kita, jujur pangkal segala kebaikan. Jujur pangkal segala kebaikan. Bahkan di Morning Spirit selama 40 hari pertama itu temanya tentang jujur, karena jujur itu akan menjadikan orang baik, baik masuk jannah dan akan dicap siddiqon. Dusta akan menjadi buruk, dan buruk itu akan menghadirkan atau datang ke neraka atau dimasukkan ke neraka dan akan dicap kadzaban. Jadi
tema jujur. Dulu ketika wali murid datang ke kami, nanyakan, Ustadz peraturannya apa saja? Saya katakan nggak ada peraturan di sekolah kita. Kami hanya ajarkan adab dan jujur. Karena anak yang nakal, jujur bisa baik. Tapi kalau anak nakal, tidak jujur, itu nanti sulit untuk diperbaiki. Karena belum ada pintunya. Ada anak salah, jujur bisa diperbaiki. Tapi anak salah, tidak jujur, nanti tidak bisa diperbaiki. Nggak ada pintu untuk masuk gitu. Karena dia tidak mengakui. Maka perlu ditanamkan kepada kita semua, guru, murid semua, agar bertindak jujur, berbicara jujur, kemudian ya berlaku jujur. Karena itu sidik ya. Jadi jujur itu akan betul-betul akan membuat baik semuanya. Dan perlu diketahui, untuk menutupi satu kebohongan itu harus bohong lagi ya. Menutupi satu kebohongan harus bohong lagi. Misalnya dia berita bohong, kemudian kita tanya tentang berita, dia akan bohong lagi seperti itu. Maka sebelum, dan materi jujur atau tausiah tentang jujur ini bukan pada saat ada kasus anak nakal, tapi sejak sebelum ada kasus, kepada guru, kepada murid, menjadi kebiasaan. Termasuk salah satu yang membuat murid tidak jujur karena dia tidak percaya sama gurunya. Di banyak kasus di lapangan, salah satu penyebab murid tidak jujur, dia tidak percaya sama gurunya. Maka kita harus menjadi guru yang dipercaya. Barakallahu fikum. Baik, cukup Ustadz Endai. Kita bergeser ke penanya berikutnya, Ustadz Ade Harifa. Admin silakan dibuka suaranya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade dari Pasaman Barat, Sumatera Barat. Oke, baik. Sekolah kami Ustadz ada full day-nya. Kemudian ada asramanya, dan insya Allah semester depan itu nanti akan boarding school, jadi asrama semua, Ustaz. Jadi yang anak ini ada 2 orang yang anak yang full day yang pulang balik sekarang, Ustaz. Dia itu ada sisi feminimnya, Ustaz. Baik. Ya, seperti yang pertanyaan Ustaz yang sebelumnya kan. Nah, jadi bagaimana penanganannya, Ustaz? Apakah ya nanti kan semester depan menuju ke sana, dan bagaimana bagusnya solusinya Ustaz untuk penanganannya? Oke. Anda berkomunikasi satu dengan orang tuanya, membahas tentang feminim dia. Kemudian cari olahraga yang paling dia minati. Jadi saya terfokus ke gambar ya, maka saya ngeliat sana. Oke. Jadi satu, komunikasi dengan orang tua tentang itu, kemudian sampaikan kepada anak untuk merubah gaya setelan seperti itu. Mungkin jalannya, ngomongnya, gerakan tangannya dan sebagainya. Itu bisa dirubah kok. Bisa dirubah. Itu yang perlu dilakukan. Saran saya, kalau memang mau asrama terus dia belum berubah, itu saran saya bagus tunda masuk dia. Tunda supaya nanti jangan jadi korban itu. Karena saya ingin bilang begini ya, di pesantren itu wallahu alam ya, kasus-kasus laki suka sama laki itu kan bukan sama tegar, laki tegar suka dengan laki yang agak feminim seperti itu. Bahkan saya sampaikan di Pondok Putra, ustadzah atau keluarga ustadz yang ada di Pondok Putra, jemur pakaian itu tidak boleh sembarangan di Pondok Putra ya, di Pondok Putra seperti itu. Tapi kalau di Pondok Putri, ustadz jemur pakaian itu tidak begitu berpengaruh. Nah, jadi ini bab pakaian seperti itu. Kemudian rangsangan anak Pondok Putra itu terhadap, mungkin kalau di luar melihat lutut itu biasa saja, tapi kalau di pesantren melihat kaki itu jadi istimewa seperti itu. Kaki bawah itu jadi istimewa. Ini kembali lagi kepada anak tersebut. Pertama, lakukan pendekatan dengan orang tua untuk memperbaiki gaya atau setelan dia seperti itu. Yang kedua, kalau memang anak itu masih belum bisa berubah, itu jangan di asrama dulu. Tapi kalau memang harus di asrama semua, maka harus kontrol betul itu. Tapi itu ya ibarat, maaf, orang lapar kok ada snack gitu. Mungkin gitu, Ustaz. Halo? Baik, cukup untuk Ustadz Ade ya. Masih ada, Ustaz. Tinggal satu lagi, ini mungkin singkat saja Ustadz Ibrahim karena sudah 5.19. Ada satu lagi, Ustadz Aib Sarifudin. Kita beri kesempatan kepada beliau. Silakan berkenalan, Ustadz. Suaranya, admin? Ya. Ustadz aja. Ya, silakan. Belum ada suara dan oke. Assalamualaikum Ustadz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana ini Ustaz Aib? Di Lampung. Oke, baik, ahlan. Oke. Sebelumnya kami ucapkan jazakumullah khair terhadap ilmu yang Ustaz sampaikan kepada kami. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Barakallahu fikum. Jadi gini Ustaz, untuk kasus di pondok kami itu bagaimana cara menumbuhkan kesadaran terhadap para santri dalam menjaga barang-barang pribadi mereka, Ustaz. Jadi kan kadang seperti pakaian yang di jemuran itu jatuh, itu nggak diambil. Mereka tahu itu miliknya, tapi ya cuat gitu saja. Kemudian ya banyak lagi. Intinya menumbuhkan terhadap anak itu gimana, Ustaz? Baik. Cara menumbuhkan kesadaran, yang pertama edukasi, diajarkan, diilmui. Apa? Gimana? Oh ya. Yang pertama diedukasi, kemudian ditanamkan manajemen keuntungan untung dari aktivitas ini sebagainya. Oke, kembali kepada pakaian hilang, hilang atau digosok dan sebagainya, itu ada trik agar tidak hilang. Itu satu, barang semua yang ada di pondok harus dimiliki. Jadi setiap barang yang harus dimiliki oleh seorang santri, maka dia harus punya. Itu satu. Misalnya dia harus punya 5 baju, maka 5 baju itu harus punya. Dan tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Dia harus punya kaos kaki, dia harus punya sepatu, dia harus punya gunting kuku. Jadi barang-barang yang diperlukan dia harus punya. Itu satu. Yang kedua, barang-barang yang dia punya itu harus ada kodenya. Jadi pertama, barang itu yang dia punya harus punya. Misalnya dia harus punya gunting kuku, harus punya sisir, harus punya sepatu. Itu harus punya. Kemudian yang kedua, kasih kode. Karena kode itu untuk menghindari dari tertukar, jatuh, tidak mengaku. Tapi kalau misalnya ada jatuh, punya dia, kan tinggal kita panggil. Tapi memang kalau dipanggil yang sudah telat, ya nanti mereka juga akan malas. Itu jadi bab lain nanti ya, bab bagaimana cara membersihkan pondok, jaga kebersihan di pondok. Ada kode, kemudian setelah ada kode, dicek secara berkala. Jadi apakah sepekan sekali ada pengecekan piring, sepekan sekali ada ngecekan ini. Jadi terus yang kami lakukan seperti itu. Nanti Anda boleh lihat di IG Ibrahim Mandres, ada tip bagaimana agar barang tidak hilang. Jadi menumbuhkan kesadaran, satu edukasi, yang kedua manajemen keuntungan, kemudian nanti ada kontrol, kemudian ada hal-hal lain lagi ya. Itu artinya edukasi. Ini barang ini amanah, orang tua membeli dengan harga. Bahkan kalau kasusnya itu Anda cari film, saya ada lihat film di sekolah-sekolah di Cina itu, dipoto, disuruh tonton kepada siswa usia-usia SD itu bagaimana orang tua mengangkat barang-barang berat. Jadi tentang sulitnya mencari uang. Ini perlu ditampilkan kepada mereka agar mereka tahu, oh sulit. Kemudian bisa dihargakan itu. Untuk mendapatkan satu baju harus biaya seperti ini. Oke, satu. Kemudian perlu diedukasi kepada mereka dengan simulasi bagaimana berterima kasih atau bagaimana bersyukur. Datangkan mereka sesekali ke sekolah-sekolah yang di bawah itu. Anak mungkin baju resminya saja sudah compang-camping. Ini memang cara agar kita bisa bersyukur, menurunkan standar kita. Orang yang sudah biasa makan enak, agar bersyukur dia makan yang di bawah itu. Orang yang biasa dengan mobil nyaman, agar dia menikmati lagi mobil itu dengan turun ke mobil yang di bawah itu. Mungkin begitu. Jadi kembali lagi ke pertanyaan, edukasi, kemudian tanamkan manajemen keuntungan, kemudian kontrol, kemudian semua harus punya, kemudian pakai kode, kontrol secara berkala, kemudian ajak mereka untuk melihat ke tempat yang lebih rendah di bawah kita, agar dia nanti bisa bersyukur. Begitu mungkin? Ya, cukup. Untuk yang penanya baru kita cukupkan karena sudah jam 5.23. Nanti bisa disambung pertanyaannya di grup yang sudah kita sediakan, grup webinar. Kalau belum masuk nanti bisa masuk lewat join dari link yang kita kasih. Baik, alhamdulillah kita sudah di jam 5.24, sebentar lagi buka untuk daerah Solo dan sekitarnya. Mungkin di daerah lain masih lama, tapi sebenarnya materi kita sampai jam 17.00, namun tadi ada tambahan dari Ustadz Ibrahim untuk para penanya yang memang sepertinya sangat banyak dan sangat antusias dengan Zoom pada edisi perdana untuk DEA ini.
Baik, berikutnya kita cukupkan. Mungkin ada closing statement dari Ustadz Ibrahim sebelum kita akhiri. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khair kepada rekan-rekan semua yang ikut belajar bersama. Saya belajar dari Anda dan kita belajar bersama. Hari ini adalah cicilan masa lalu dan hari esok cicilan hari ini. Kita ngelola pesantren dengan pola ini karena kita pernah pengalaman sebelumnya seperti ini. Maka ingin bagaimana pesantren kita atau sekolah kita atau anak kita agar tidak dibully, maka belajar dari hari ini. Sekolah boleh tamat, belajar jangan pernah berhenti. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para teman-teman, para ustaz-ustaz, di kesempatan berikutnya insya Allah kita ada lagi Zoom meeting seperti ini minggu depan tanggal 1 dan tanggal 2 April. Nanti akan kita bagi informasinya pada grup yang sudah ada dan pada media sosial yang resmi dari DEA, Dormitory Educator Academy. Selamat menunaikan buka pada hari yang kedua. Semoga ibadah Ramadan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya undur diri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.